Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnur Fatmasari dengan nomor induk mahasiswa 931204819, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas SD, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi dan motivasi di tempat kerja. Simak terus ya videonya. Yang pertama, mengenai teori mengenai komunikasi dan motivasi di tempat kerja. Ada banyak teori motivasi yang mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola karyawan untuk mencapai tenaga kerja yang termotivasi. Teori menjelaskan mengapa orang berperilaku seperti itu. Salah satu dari banyaknya tersebut, seperti yang dinyatakan Fromm, bahwa orang akan termotivasi untuk mengejar tujuan yang diinginkan jika yang pertama, mereka percaya pada nilai tujuan. Yang kedua, mereka percaya bahwa tindakan mereka akan menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, hubungan antara komunikasi dan motivasi di tempat kerja. Perkembangan komunikasi organisasi saat ini melihat bahwa komunikasi sebagai salah satu dari aktivitas yang dominan dan penting dalam sebuah organisasi. Hubungan tumbuh dari komunikasi, kemudian fungsi dan kelangsungan hidup. Organisasi didasari pada efektivitas hubungan antara individu dan kelompok. Satterfield dan Kanos menjelaskan bahwa ada hubungan antara kesegeraan verbal dan kesegeraan nonverbal pada motivasi. Nonverbal komunikasi cukup berpengaruh dalam fungsi mediasi untuk membentuk motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengenai pentingnya komunikasi dan motivasi di tempat kerja. Motivasi sangat penting dalam sebuah organisasi, karena motivasi adalah pendorong di mana manusia atau karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Motivasi sendiri dapat berupa penyemangat. Motivasi berupa penyemangat mencangkup hal-hal seperti menghasilkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku menuju pencapaian tujuan. Jika karyawan merasa bahwa manajemen berkomunikasi dengan cara yang efisien, hal itu termotivasi mereka untuk bekerja, meningkatkan dan mengembangkan semangat tim, sangat penting untuk kelancaran fungsi organisasi. Yang keempat, mengenai faktor muncul komunikasi dan motivasi di tempat kerja. 1. Motivator sejati mendorong orang untuk mendapatkan kebutuhannya. Motivator termasuk prestasi, pengakuan, ketertarikan pada pekerjaan, tanggung jawab, dan kemajuan. Yang kedua, faktor higiene adalah kebutuhan dasar manusia, bukan bentuk motivasi, tetapi kegagalan mendapatkannya dapat menimbulkan ketidakpuasan. Ketiga, faktor keberhasilan, termasuk gaji dan tunjangan, kondisi kerja, kebijakan organisasi, status posisi, keamanan kerja, pengawasan, dan otonomi, kehidupan di tempat kerja, dan kehidupan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.